Kaimana adalah sebuah kota kecil di pesisir selatan Papua yang terletak pada koordinat 133 derajat 45 menit 56,64 detik bujur timur dan 3 derajat 40 menit 1072 detik lintang selatan. Kaimana merupakan sebuah distrik yang juga sekaligus ibu kota Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kaimana yang dikenal oleh banyak orang karena keelokan panorama alam di saat senja yang tergelincir dengan keindahan yang begitu menawan, sehingga sering disebut dengan julukan Kota Seribu Senja atau Kota Senja Kaimana. Bagi setiap pengunjung yang datang ke Kaimana akan selalu mengenang senja di Kaimana. Kaimana juga dikenal dengan masyarakatnya yang begitu ramah dalam keberagaman suku etnik dan agama, serta potensi sumber daya alam kelautan yang berlimpah dan didukung oleh panorama pemandangan pantai yang begitu eksotis. Jika kita datang ke Kaimana, kita dapat melihat keberlangsungan hidup dari berbagai suku adat lokal atau orang asli Kaimana, yaitu antara lain suku Buruai, Madewana, Irahutu, Irarutu, Iresim, Baham, Kambro, Kaiwai, Namatote, Mairasi, Mer, Mor, Tomage, Kamoro, Kokonau, Umari, Lakalia, Neferipi, Maswen, Nemimi, dan Kuri. Kontak etnik lokal dengan penduduk imigran atau pendatang di Kaimana telah dimulai sejak tahun 1791 melalui pemetaan pesisir barat pantai selatan Papua oleh Letnan John McClure dari British East India Company, yang kemudian dilanjutkan dengan usaha kolonisasi di Teluk Triton pada tahun 1828 dan percepatan proklamasi Lobo pada tanggal 24 Agustus 1828. Kontak budaya di suatu wilayah tentu akan berdampak pada perubahan kebudayaan yang meliputi berbagai aspek kebudayaan seperti bahasa, pola kesenian, religius, sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem ekonomi, mata pencaharian, sistem pengetahuan, serta teknologi. Hal-hal tersebut pun terjadi di Kaimana. Salah satu aspek yang sangat penting dalam peradaban manusia di Kaimana adalah sistem pengetahuan dan teknologi pembangunan shelter atau rumah tempat tinggal. Secara evolusioner, teknologi pembangunan rumah dimulai melalui upaya perlindungan jasmani dari air hujan, terik matahari, dan suhu udara dingin, yakni melindungi tubuh dengan dedaunan, berlindung di bawah pepohonan, berlindung pada tumpukan batang kayu yang telah rubuh, berlindung pada gua di dalam tanah atau ceruk perbukitan batu, membangun kemah atau sabua di atas tanah, membangun rumah pondok atau gubuk, rumah pohon, rumah semi permanen, rumah permanen, rumah susun atau rumah tingkat, hingga pada bangunan pencakar langit. Semua shelter yang dibangun oleh manusia mengalami perkembangan secara evolusioner dari aspek fungsional, yakni sebagai prasarana berlindung, tempat hunian, tempat melakukan ritual atau ibadah, dan sebagai simbol kebanggaan atas kemajuan peradaban itu sendiri. Sementara itu di Kaimana terdapat suku Mairasi, suku Irarutu, dan Kuri yang sejak nenek moyang mereka telah mengembangkan sistem pengetahuan dan teknologi pembangunan rumah adat yang disebut dengan Wasa dan Sirosa. Wasa adalah rumah sakral, sedangkan Sirosa adalah rumah tarian. Secara etimologis, kata Sirosa berasal dari bahasa Kuri, yaitu dari dua suku kata, yakni Si dan Ros. Si artinya bilik tempat ritual anak sulung, sementara Ros artinya teras atau ruang kosong tempat menari, sehingga membentuk istilah Siros yang berarti rumah dengan dua bilik. Kalau Sirosa ini itu adalah sebuah gedung yang akan melindungi masyarakat. Misalnya satu kampung itu tempat untuk perlindungan. Jadi kalau seandainya ada masalah-masalah, kami tetap selesaikan di sini. Sampai musuh dari luar masuk serang kampung pun kami akan berlindung. Jadi kami tetap rumah adat tetap kami bangun walaupun kami sekarang sudah ada peran ini, pemerintah sudah masuk, kami sudah terhindar dari perang suku, tapi ini adalah jati diri kami, sehingga
tetap kami membangun rumah Sirosa. Secara bersahaja, Sirosa adalah rumah adat yang memiliki sifat multifungsi, yaitu sebagai tempat berlindung, pelaksanaan ritual, tempat berkumpul untuk musyawarah mufakat, dan juga tempat untuk melakukan tari-tarian. Jika ditinjau dari aspek evolusioner fungsional, rumah Sirosa sendiri telah mengalami perkembangan hingga dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, seperti musyawarah adat, tempat berlindung dari serangan musuh, ritual turun tanah anak sulung, ritual syukurwina atau cukur rambut, dan upacara sutue, yakni upacara mengukur, dan tindik hidung bagi anak-anak. Fungsi Sirosa juga sebagai representasi jati diri, tempat melangsungkan pernikahan atau suket baku, acara ritual tindik hidung bagi anak-anak, dan sebagai tempat pelaksanaan perayaan kemenangan yang biasa diisi dengan tari-tarian dan nyanyian. Sirosa memiliki 2 bilik dan 2 tangga yang secara simbolis menggambarkan filosofi orang-orang asli Kaimana yang bersifat oposisi biner, yakni dari suku Mairasi sebagai representasi simbolis maskulinitas yang berada pada arah matahari terbit di sebelah timur pada satu kutub. Sementara suku Irarutu sebagai representasi simbolis feminis yang berada pada arah matahari terbenam, yaitu sebelah barat pada kutub lainnya. Oleh sebab itu, rumah Sirosa merupakan simbol eksistensi keseluruhan dari keberadaan dan peradaban masyarakat suku-suku di Kaimana yang memiliki makna roh dari suatu komponen masyarakat di Kaimana. Jadi bahan-bahannya dari Sirosa itu yang itu 2 jenis. Kalau sebutan menurut bahasa itu Srider dan Taranum. Kalau kayu-kayu itu tidak ada, mungkin kayu sambil kayu-kayu campuran yang lain, tapi kayu yang dipilih oleh tua adat itu sendiri. Terus sudah punya kayu rangka di atas dengan alas di bawah ini, itu kayu pitanggur. Ya kalau bahasa bilang jaksen. Terus atapnya itu atap dari daun rubiah. Dengan bahasa itu atifro. Adapun bahan-bahan yang dipakai untuk membangun rumah Sirosa antara lain kayu dari pohon Aisyarat, kayu dari pohon Taranuns, kayu dari pohon Srinder, kayu dari pohon Ausosa, dan kayu dari Euretus. Juga menggunakan kayu dari pohon Warte atau pohon kayu besi atau ulin, kayu dari pohon Jackson atau bitanggur, kayu dari pohon Tafsu atau pohon bakau, dan batang jarwe atau nibung untuk lantai. Sedangkan untuk bahan atap atau atifro menggunakan daun rumbia.
Warejo, 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 Tahapan-tahapan untuk membuat rumah Sirosa antara lain, Tefor atau tetua adat melakukan ritual komunikasi dengan alam untuk memastikan tempat dan waktu pengambilan bahan-bahan. Ketika lokasi dan waktu pengambilan bahan telah ditetapkan oleh Tefor atau kepala adat dan cuaca yang memungkinkan, maka kaum laki-laki akan mengumpulkan bahan dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Selanjutnya, pekerjaan pembangunan Sirosa dimulai dengan ritual terumu, yaitu pukul tifa panjang yang dilakukan 1 hari sebelum pengambilan bahan. Adapun nyanyian yang dinyanyikan dalam ritual terumu adalah ronloba, yang berarti nyanyian senja. Nyanyian senja ini dilakukan di atas tanah sebelum membangun Sirosa. Nyanyian lainnya yang sering juga dinyanyikan adalah iri atau lagu penyembahan, dan lagu Maria Okada, yaitu nyanyian yang mengisahkan kelahiran seorang putra. Jika seluruh bahan telah tersedia, maka proses pekerjaan pembangunan Sirosa akan segera dimulai. Seluruh tahapan pembangunan Sirosa selalu diawali dengan ritual terumu, yaitu pukul tifa panjang yang dilakukan 1 hari sebelum mulai pekerjaan. Biasanya terumu dilakukan pada pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi hari berikutnya. Prosesi pekerjaan pembangunan Sirosa selalu diiringi dengan nyanyian jau, yaitu nyanyian siang yang diiringi dengan alat musik tifa panjang. Pembangunan Sirosa harus diiringi nyanyian jau, sebab dalam filosofi suku Kuri, segala sesuatu perlu dilakukan dalam terang yang bersinar. Dalam proses pembangunan Sirosa, tidak diperkenankan ada jeda waktu untuk istirahat. Sekali melakukan proses pekerjaan pembangunan harus diselesaikan hingga tuntas. Tahapan pertama dalam pembangunan Sirosa adalah menancapkan truwartim atau tiang utama yang dilakukan oleh Tefor atau tetua adat. Truwartim ditancap di sebelah matahari naik atau arah timur yang kemudian dilanjutkan dengan tiang-tiang penyangga lainnya yang disebut titigirye. Sementara jumlah tiang penyangga disesuaikan dengan ukuran Sirosa yang akan dibangun. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan palang rangka lantai yang disebut tuhir dan rangka atap
yang disebut dengan Sragen. Untuk membuat sirosa, dibutuhkan 2 buah tuhir utama di sebelah utara dan selatan, yang diukir sedemikian rupa sehingga merupakan representasi simbolik dari jaka atau ular sebagai pelindung di daratan, dan syeri atau buaya sebagai pelindung di perairan. Konstruksi sirosa berbentuk panggung persegi panjang, ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang berjumlah kurang lebih 100 tiang penyangga. Ukuran rumah adat sirosa lazimnya berkisar panjang 10 meter dan lebar 6-7 meter, dengan tinggi panggung berkisar 2 meter dari permukaan tanah. Sirosa terbesar pernah dibuat pada tahun 2013 yang berukuran panjang 24 meter dan lebar 12 meter. Sementara untuk menghubungkan tiang-tiang penopang, tuhir, sragen, dan atifro digunakan teknik mengikat atau menyimpul dengan mempergunakan tali rotan khusus yang disebut dengan U. Ada 4 teknik mengikat simpul dalam pembangunan sirosa, yaitu kuritra, tukuri rifra, nase, dan slade. Sedangkan untuk memasang atifro atau atap menggunakan teknik mengikat net-net tefro. Biasanya pemasangan atap dilakukan terlebih dahulu sebelum pemasangan lantai, sebab pemasangan lantai adalah akhir dari proses pembangunan sirosa. Sesaat setelah pemasangan lantai, maka akan dilakukan upacara peresmian dengan menyanyikan nyanyian romrova atau nyanyian senja, yang dilanjutkan dengan nyanyian lipor yang dilakukan pada kira-kira pukul 10 malam, dan nyanyian iri, kemudian nyanyian ronlok yang dinyanyikan menjelang fajar. Dan pada saat matahari bersinar, upacara peresmian sirosa akan diakhiri dengan nyanyian tegerlen, yakni nyanyian yang mengikuti matahari. Untuk dapat naik ke sirosa melalui tangga, terdapat papiswar, yaitu seutas tali rotan sebagai alat bantu untuk berpegangan. Dalam kebudayaan orang Kuri di Kaimana, pada saat membangun sirosa, semua pihak yang terlibat merasa terbeban dan termotivasi untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, ketika pekerjaan membangun sirosa telah selesai, maka seluruh beban tersebut telah hilang dan tergantikan dengan rasa bahagia. Rumah adat sirosa bagi orang Kaimana adalah tempat berlindung dari hawa panas dan dingin, dan juga merupakan tempat melakukan ritual dalam menggapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, masyarakat asli Kaimana selalu yakin bahwa segala sesuatu yang direncanakan di rumah sirosa dan dikerjakan pasti berhasil. Kita punya adat, kita punya rumah adat. Ya, ini saya bicara soal konstruksi saja. Tetapi saya percaya bahwa rumah adat itu rumah tempat di mana kita bisa berlindung siang dan malam dari hawa panas dingin, tapi juga tempat di mana kita melakukan ritual-ritual yang benar-benar bisa mensejahterakan keluarga kita, dan itu tempat berlindung. Saya pikir kita memberikan dukungan ke depan nanti. Seperti apa konstruksi ini harus diangkat, apa pola rumah adat itu harus diangkat menjadi ikon dari Kaimana. Saya percaya bahwa ke depan nanti pemerintah kita bisa mendorong untuk bisa percepatan itu. Ya, kita juga rencana untuk membangun satu taman budaya, tetapi di dalamnya ada cagar-cagar budaya dan sebagainya. Kemudian ada rumah adat. Ya, kita punya kekayaan budaya yang cukup banyak. Selain rumah adat, ada juga tari-tarian, lukisan-lukisan, tapi juga ukir-ukiran dan sebagainya. Ya, termasuk bahasa linguistik.
Jika Anda ingin sukses dalam hidup, datanglah ke Kaimana. Nikmati senja yang indah di Kaimana dan rencanakanlah masa depan Anda di rumah adat Sirosa.